Halo guys, jumpa lagi dengan saya Face to Virus. Kali ini kita akan membahas masalah suara berisik di dalam mesin di motor Yamaha Lexi. Ini kebenaran lagi ada ya bahan untuk saya bikin video motor Yamaha Lexi. Tapi permasalahan ini bisa kalian aplikasikan di motor Yamaha Eros kalian atau motor Yamaha NMAX karena penyakitnya itu sama aja ya. Kalau kita dengar tadi suaranya itu kalau tidak dicermati secara benar, kita ragu nih asal suaranya itu dari mana. Kita coba nyalain lagi mesinnya. Nah, pasti sangkaan kita suaranya itu ada di balik radiator. Karena memang si suara berisiknya ini agak ragu nih, datangnya dari mana? Apakah benar-benar dari balik radiator atau permasalahan yang lain? Karena banyak banget ya pertanyaan ke saya juga. Ada suara berisik seperti tadi yang berasal dari balik radiator. Tapi untuk kasus yang kali ini saya tangani, suara berisik tersebut bukan berasal di balik radiator. Penyebabnya ada di area depan bagian mesin. Dan suara yang ini, maksudnya suara berisik yang dialami motor Lexi ini hanya ada pada saat motor berada di RPM rendah, tapi pada saat motor RPM tinggi suaranya hilang. Kalau kerusakan noken as atau lahar noken as itu dan kerusakan dari tensioner, dari awal motor dinyalain itu suara berisik terus, ngelotok kayak tadi, tapi pada saat RPM tinggi cenderung suaranya masih ada. Jadi dari awal sampai RPM tinggi itu suaranya ada, bahkan makin kencang. Itu kalau kerusakan atau suara berisiknya berasal dari tensioner atau lahar noken as. Untuk yang kali ini, menurut dugaan saya, kerusakannya ada di rocker arm. Karena motor ini udah saya pakai uji coba juga dari Depok ke Bogor dan sebaliknya. Hanya terjadi pada RPM rendah, setelah VVA kebuka, suaranya hilang. Itulah mengapa saya langsung menduga kerusakannya ada di rocker arm. Untuk cara kerja VVA sendiri, kalian bisa cari di YouTube, di channel lainnya. Di sini saya hanya menjelaskan sedikit cara kerja dari sistem VVA. Nah, pada saat RPM rendah, yang bekerja itu rocker arm yang sebelah kanan. Dan ketika RPM-nya sudah tinggi atau mencapai 6000 RPM, maka si solenoid dari VVA-nya akan aktif menekan pin yang ada di sebelah kirinya. Kemudian si rocker arm yang sebelah kanan aktif, akan kena noken asnya. Dan yang sebelah kanan itu sudah tidak aktif atau tidak menyentuh dari noken as. Jadinya pada saat RPM tinggi atau VVA-nya kebuka, si motor suaranya jadi halus. Nggak ada suara kasar seperti tadi. Kita contohin ya. Nih, ini pada saat RPM-nya masih rendah dan kita cobain sampai VVA-nya kebuka.
Seperti itu ya. Ini motornya jadi geser nih. Saya belum kasih alas. Seperti itu. Pada saat RPM tinggi, si suara kelotoknya hilang. Karena rocker arm yang sebelah kirinya itu udah nggak aktif. Jadi nggak nempel ke knock-on as. Yang aktif, yang sebelah kanan, suaranya hilang. Berarti ini bisa saya simpulkan, kerusakannya ada di rocker arm yang sebelah kanan bagian atas. Dan tentunya harus melakukan penggantian. Padahal usia motor ini masih rendah loh. Kilometernya baru di 10 ribuan kilometer. Tapi udah mengalami masalah seperti ini. Katanya sih udah dibawa ke bengkel juga, udah diservis, tapi masih seperti ini juga. Dan begitu saya cek ya, dan prediksi kerusakannya jelas itu ada di rocker arm. Cuman ini masih sedikit negosiasi ya untuk perbaikannya, mengingat lumayan juga ya harga dari rocker arm ya, atau kerennya RRA itu di harga 450 lebih. Belum kita bongkar mesinnya, udah pasti budgetnya bisa lebih dari 400 karena harus ganti air radiator, sekalian ganti oli, cek yang lain. Takutnya kendala di motor Lexi ini bukan hanya dari rocker arm, bisa juga dari lahar knock-on asnya. Tapi menurut saya ini kerusakan hanya di rocker armnya aja ya. Dan lumayan ya. Mungkin kedepannya kalau udah oke, saya bongkar dan ganti rocker armnya. Langsung deh kita buktiin bener nggak nih dugaan saya kerusakannya ada di rocker arm. Karena biasanya kejadian dengan kondisi seperti ini, pada saat RPM rendah suaranya ngelotok, tapi begitu VVA kebuka suaranya hilang, itu kerusakan ada di rocker arm. Dan memang ya, penyakit yang banyak ditemui baik di Lexi, di Aerox atau NMAX, kalau suara ngelotoknya nggak hilang-hilang setelah ganti lahar knock-on as, ganti tensioner, itu berarti masalah terakhir ada di rocker arm yang bermasalah dan harus diganti. Bukan berarti permasalahan ini membuat produk Yamaha itu jelek ya. Karena dari sekian ribu motor yang diproduksi, ditemui masalah ini mungkin hanya sekitar hitungan puluhan ya. Jadi bukan dibilang produk gagal, ya namanya produksi massal itu pasti ada salah satu yang miss atau ada kesalahan dari partnya. Tapi kalau kita tahu permasalahan kayak gini, enak. Pada saat penggantian nggak usah raba-raba lagi kesalahannya di mana, tinggal kita ganti. Oke guys, jadi segitu dulu deh video kali ini. Selanjutnya kita berharap nanti bisa melakukan penggantian komponen dari motor ini. Jadi saya ada tutorial nih bagaimana cara mengganti rocker armnya. Tinggal kalian tungguin aja. Semoga ada updatean terbarunya. Dan jangan lupa yang belum subscribe, sekarang subscribe, share, nyalakan notifikasinya. Semoga video dari saya selalu memberikan manfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.